Usai penetapan tersangka korupsi Wamenakar Noel oleh KPK, lantas ada perkembangan terbaru apa di KPK Jakarta? Kita akan tanyakan langsung kepada Iman Fajar. Iman. Selamat malam Iman, ada perkembangan apa dari hasil konferensi pers pada kasus ini? Silakan. Ya, selamat malam Felicia dan juga pemirsa. Untuk saat ini rangkaian proses pemeriksaan yang terjadi di Gedung Merah Putih KPK memang sudah selesai untuk hari ini. Dan tadi kita juga sama-sama melihat bagaimana KPK telah resmi menetapkan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Immanuel Ebenezer ini merupakan satu dari 11 tersangka yang turut diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 20 hingga 21 Agustus 2025 kemarin. Dan bicara soal duduk perkara kasus ini, tadi KPK juga menyebutkan bahwa sebenarnya kasus ini telah terjadi ataupun juga pemerasan ini juga telah bergulir sejak tahun 2019 lalu, dan kita mengetahui juga bagaimana Immanuel Ebenezer ini justru baru menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024 lalu, dan yang menjelaskan bagaimana Immanuel Ebenezer ini bisa terbukti bersalah adalah karena selama menjabat sebagai Wamenakar ini dirinya justru mengetahui dan juga tidak menghentikan proses tersebut dan justru malah meminta jatah. Tadi juga KPK menjelaskan bahwa Immanuel Ebenezer ini menerima sebesar 3 miliar rupiah pada Desember 2024 lalu yang membuat dirinya ini turut terseret dalam kasus pemerasan tersebut. Meskipun tadi kita juga sempat melihat juga bagaimana ketika 11 tersangka ini dibawa untuk masuk ke mobil tahanan untuk kemudian ditahan di rutan KPK ini, tadi Immanuel Ebenezer sempat menyangkal dirinya terlibat dalam pemerasan tersebut dan juga sempat meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta maaf kepada keluarganya dan juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Dan yang uniknya juga tadi Immanuel Ebenezer sempat juga meminta amnesti kepada Prabowo Subianto. Tentunya kita akan melihat apakah nantinya amnesti itu akan diberikan ataupun ada langkah-langkah lanjutan terkait kasus ini. Dan sebagai informasi juga pemirsa bahwa dalam kasus ini diketahui ada sebanyak 81 miliar rupiah aliran dana yang mengalir ke berbagai pihak ini dari periode 2019-2024. Dan selain Immanuel Ebenezer juga berbagai pihak ini juga turut menerima aliran dana, terutama pejabat-pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan, di mana ada yang menerima mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar. Tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya ataupun juga rangkaian pemeriksaan ataupun juga penyidikan yang dilakukan oleh KPK terkait kasus pemerasan yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan juga sebagai informasi bahwa kasus ini merupakan OTT pertama yang menjerat kabinet pada pemerintahan saat ini. Tentunya ini menjadi salah satu prestasi juga ataupun juga pencapaian dari KPK untuk bisa memberantas korupsi pada tahun ini. Tentunya kita akan mencari tahu juga atau juga menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Felicia. Baik, terima kasih banyak Iman Fajar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.